Sejumlah pihak menilai ucapan Fadlizon tidak berdasarkan fakta dan sejarah ketika ia mengungkap Densus 88 anti teror perlu dihapuskan. Tidak hanya itu, Fadlizon dinilai telah menyesatkan bangsa dengan menuding adanya Islamofobia dalam sistem pemberantasan terorisme. Ucapan Fadlizon dikecam banyak pihak, mulai dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas hingga perwakilan rakyat di Senayan. Anggota Kompolnas Pungki Indarti menyebut, kinerja Densus 88 anti teror merupakan salah satu satuan anti teror terbaik di dunia. Di satu sisi, Pungki menengarai ucapan Fadlizon yang menyebut adanya Islamofobia ini justru biasa diucapkan oleh kelompok teroris itu sendiri. Statement ini, narasi-narasi yang menyatakan bahwa Densus 88 ini dibubarkan, tuntutan-tuntutan agar Densus dibubarkan, itu adalah narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal, sehingga akan berbahaya jika seorang anggota dewan itu kemudian menyuarakan statement-statement dari kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Ini saya sebagai anggota DPR mengatakan, saya tidak percaya karena saya kenal saudara Munarman. Dia menurut saya bukan seorang teroris, ya, dan saya tidak percaya itu terjadi. Saya kira semua orang yang mengenal Munarman, ya, dari kiri sampai ke kanan, itu nggak mungkin percaya bahwa Munarman itu adalah seorang teroris, dan kemudian diperlakukan seperti itu dengan dengan mata ditutup. Itu juga saya sependapat melanggar hak asasi manusia karena disebut di situ harus tetap mengindahkan hak asasi manusia. Sekali lagi aku bilang sama kau ya, jangan kau merasa menjadi anggota DPR RI itu kau tinggi hati, seenak-enaknya kau mengatur-ngatur apa yang ada di negara ini. Hei, perlu kau tahu ya, nggak ada hebat-hebatnya jadi anggota DPR RI itu kalau hanya minim prestasi, nggak ada kinerjanya, hanya gede bacot kan. Harusnya kau malu Pak Dijok. Kau masih digaji sama negara. Harusnya kau bela negara di saat situasi seperti ini. Bukan kau membela para perusuh teroris. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara agama. Jadi siapa saja tanpa pandang bulu, ketika seseorang sudah melanggar hukum, maka konsekuensinya harus diproses secara hukum. Inilah proses hukum yang ada di Indonesia, dan Indonesia memiliki berbagai macam ras, suku, agama, budaya. Sesuai dengan ideologi dasar kita adalah Pancasila, dan kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah harga mati. Apa yang dilakukan? Pernyataan dari seorang wakil rakyat yang bernama Fadlizon yang mengatakan sebaiknya Densus 88 dibubarkan, maka mereka harus tahu bagaimana fungsi dan tugas Densus 88 itu dibentuk. Densus 88 dibentuk adalah menangkap teroris, menangkal radikal, dan menciptakan keamanan, kenyamanan di negara kesatuan Republik Indonesia. Baik tindakan secara persuasif, preventif, ataupun referensif. Maka ini jelas, siapa saja orang yang ingin membubarkan Densus 88 itu wajib ditangkap. Pak Fadlizon ini sudah semestinya dijemput oleh aparat Polri untuk dimintai keterangan. Bahkan mungkin sudah layak untuk ditetapkan sebagai tersangka. Saya membenarkan pernyataan Kompolnas bahwa pembubaran Densus 88 merupakan narasinya teroris. Artinya, Fadlizon ini adalah seorang teroris. Karena hanya teroris yang merasa terancam dengan keberadaan Densus 88 anti teror Polri. Seorang Fadlizon itu wakil rakyat atau wakil teroris. Itu mohon. Saya harap dari Polri itu untuk menangkap seorang Fadlizon dimintai keterangannya seperti apa. Dari dulu seorang Fadlizon selalu kalimat-kalimat narasinya itu tidak mengkritik yang membangun, tapi justru memprovokasi, bahkan sampai menghina. Pernyataan Fadlizon saya masih ingat ketika mengatakan Presiden Jokowi presiden plonga-plongo. Itu sebenarnya menurut saya hinaan. Kalimat-kalimat
Fadlizon menurut saya adalah provokasi. Dan saya juga masih ingat ketika Fadlizon mengatakan saat Munarman ditangkap terduga teroris, kalimat Fadlizon seperti apa? Dia mengatakan kalau penangkapan Munarman itu adalah hal yang kurang kerjaan dan mengada-ngada. Bahkan dia mengeklaim tahu kalau Munarman itu adalah sahabat atau teman Fadlizon. Artinya kalau Munarman itu terduga teroris, jelas saat sekarang kalau kita simpulkan dengan kejadian statement kemarin yang mengatakan sebaiknya Densus 88 itu dibubarkan. Nah, ini Fadlizon wakil rakyat atau wakil teroris. Ini seharusnya dari Pak Menhan mohon ya untuk menindak tegas anak buahnya yang bernama Fadlizon. Kalau bisa dikeluarkan atau dipecat. Ini sangat tidak pantas. Kalimat-kalimatnya itu mengandung ujaran kebencian, dan menurut saya kalimatnya itu tidak mencerminkan dia seorang wakil rakyat. Kalimatnya itu selalu sampah. Lebih baik Indonesia tanpa Fadlizon akan lebih baik. Dalam cuitan di media sosial Twitter, Fadlizon menyampaikan ada ketakutan berlebihan terhadap agama Islam atau Islamofobia dalam sistem pemberantasan terorisme di Indonesia, yang salah satunya adalah Densus 88. Menurut Fadli, lembaga pemberantasan terorisme di tanah air sudah terlalu banyak. Densus 88 anti teror dibentuk pada 2003, yang merupakan buah dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme, karena maraknya teror bom sejak 2001. Belum hilang dari ingatan kita peristiwa bom Bali 1, aksi bom bunuh diri yang terjadi 19 tahun lalu. Di tahun 2002, 3 unit bom meledak di kawasan Kuta dan Denpasar, Bali, menewaskan 202 orang. Kini, Densus 88 telah berusia 18 tahun, menjadi salah satu garda terdepan untuk memberantas kelompok radikal seperti Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, serta baru-baru ini berhasil menangkal aksi teroris jelang perayaan kemerdekaan Indonesia pada Agustus 2021. Tim Liputan, Metro TV.